Sahabat SDP, kali ini saya berada di sebuah taman nasional yang dalam bahasa lokal disebut sebagai Koitelikoski gitu ya. Artinya Koiteli itu nama areanya, Koski itu aliran sungai yang sangat cepat. Jadi beberapa orang mengatakan Koitelikoski itu sebagai Koiteli Rapid. Kali ini topik yang akan saya bicarakan berhubungan dengan siswa seperti apa yang paling kompetitif. Dan pertanyaan karena begini, bagaimana Anda memandang konsep tentang kompetitif? Apa pendapat Anda tentang kompetitif? Kemudian pertanyaannya, apakah kompetitif gitu ya, sifat kompetitif ini selalu bersifat positif atau ada dampak negatifnya? Dan itu yang akan kita bicarakan hari ini. Sambil jalan-jalan, nanti saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan siswa-siswa yang kompetitif ini ya. Terkait dengan siswa-siswa yang kompetitif ini, sebenarnya situasi ini terjadi di sekolah-sekolah di Asia. Misalnya di Filipina, di Singapura, di Indonesia, di Korea Selatan, di Cina, di Jepang, dan sebagainya. Dan skenario bikin skenario. Skenario adalah seorang siswa atau ya bukan seorang siswa ditempatkan pada satu iklim yang sifatnya kompetitif, sehingga mereka berusaha untuk menjadi yang terbaik di antara teman-temannya. Mereka berusaha untuk mengalahkan teman-temannya. Mereka berusaha untuk meraih peringkat yang terbaik gitu ya, sehingga didorong gitu ya, dimotivasi dengan sistem ranking yang ada di berbagai sekolah di Indonesia. Terkait dengan hal ini sebenarnya kalau kita bicara tentang situasi sosial yang ada, maka sebenarnya memaksa gitu ya, memaksa siswa untuk menjadi siswa yang kompetitif. Pertanyaannya sekali lagi, dampaknya itu positif atau negatif? Sebagai contoh, ketika saya mengunjungi Cina, 2 kali saya mengunjungi Cina, kemudian berinteraksi dengan mahasiswa yang menjadi panitia sebuah seminar. Bukan berinteraksi ya, tepatnya saya menginterogasi, juga menginvestigasi hal-hal yang terjadi di siswa di Cina. Persaingan di siswa di Cina sebenarnya dimulai ketika mereka ada di SMP. Maksudnya begini, bukan berarti ketika mereka SD mereka tidak bersaing. Mereka SD tetap bersaing gitu ya. Tetapi persaingan itu di dalam level apa ya? Level kelurahan atau kecamatan begitu. Tetapi ketika mereka masuk di level SMP, maka persaingannya itu sudah berbeda. SMP itu mereka bersaingnya sudah di level kota. Kenapa? Karena waktu SD mereka bersekolah di sekolah yang dekat dengan rumahnya. Ketika di SMP mereka boleh gitu ya, boleh sekolah tempat yang lebih jauh. Mulailah terjadi persaingan untuk masuk ke sekolah yang dianggap favorit. Kemudian di SMA, persaingan sudah di tingkat provinsi karena mereka boleh gitu ya, mereka boleh sekolah di luar kota di dalam provinsi yang sama, sehingga mereka itu berkompetisi untuk masuk ke sekolah terbaik di provinsi tersebut. Bagaimana ketika kuliah? Ketika kuliah mereka bersaing di tingkat negara. Saya pernah bepergian dengan teman saya di sana. Sekitar jam 10 malam saya bertemu dengan banyak siswa SMA pulang sekolah. Sekitar jam 9-10 malam. Mereka menyiapkan diri untuk masuk seperti UMPT begitu. Dan situasi ini menurut saya membuat mereka sangat kompetitif karena mereka ingin masuk ke sekolah yang dianggap terbaik. Kalau diperhatikan, sebenarnya iklim yang kompetitif ini sejalan dengan situasi yang ada di Indonesia juga. Kita mesti menyadari gitu ya, bahwa
orang tua di Indonesia itu punya ambisi yang sangat besar gitu ya, untuk mempromosikan bahwa anaknya adalah yang terbaik di antara anak-anak yang lain. Jadi kalau dalam bahasa yang lebih vulgar, saya mengatakan bahwa ambisi untuk pamer gitu ya. Jadi anak ini ditempatkan dalam sebuah etalase, dalam sebuah ruang pamer yang dapat ditunjukkan kepada orang tua lain, ditunjukkan kepada saudaranya bahwa anaknya adalah anak yang terbaik dengan prestasi yang luar biasa, dan itu biasanya terjadi pada saat ada pertemuan keluarga, pertemuan orang tua di sekolah, atau orang tua yang menunggu anaknya sekolah atau menunggu anaknya pulang, menjemput pulang mereka bertemu. Ini menjadi ajang untuk memamerkan prestasi anaknya. Jadi klop gitu ya, pas gitu. Artinya ada iklim yang kompetitif, ada banyak lomba yang tersedia, sekolah menyediakan konsep menggunakan konsep ranking. Kemudian orang tua juga dalam tanda kutip mendapatkan keuntungan. Apa keuntungannya? Mendapatkan rasa bangga karena prestasi yang diraih oleh anaknya. Iklim yang kompetitif di sekolah biasanya terjadi di sekolah swasta. Sekolah negeri menurut saya tidak sekuat sekolah swasta dalam hal kompetitifnya. Hal ini karena sekolah swasta biasanya mereka berusaha untuk meraih siswa terkait dengan kategori sekolah favorit, sekolah yang berkualitas, sehingga mereka memacu, memotivasi siswanya untuk benar-benar belajar dengan baik sehingga mendapatkan nilai rata-rata yang tinggi, membuat siswanya itu suka mengikuti lomba, karena memenangkan lomba juga menjadi sebuah kriteria terkait dengan sekolah yang terbaik, sekolah yang favorit, sekolah yang berkualitas seperti itu. Dan untuk bahasan ini saya sudah pernah membahas sebuah video terkait dengan bagaimana sebenarnya selama ini kita mendefinisikan sekolah yang berkualitas, sekolah yang favorit tadi. Secara umum orang berpendapat bahwa sifat yang kompetitif ini ada sisi positifnya terkait dengan masalah motivasi. Jadi ketika anak ditempatkan pada situasi yang kompetitif, maka dia punya motivasi, dia punya dorongan untuk belajar. Jadi membuat anak tidak malas belajar karena nanti takut kalah dengan temannya, membuat anak tidak malas belajar karena dia ingin meraih peringkat yang terbaik, ingin mengalahkan temannya dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah memang sekedar itu gitu ya dampak positif yang kita bisa dapatkan, dan apakah ini benar-benar sesuatu yang positif? Maksud saya, menempatkan anak di dalam iklim kompetitif yang seperti ini, apakah memberikan dampak yang positif buat perkembangan anak itu sendiri, buat perkembangan sosialnya, buat interaksinya dengan temannya, juga terkait dengan perkembangan mentalnya juga. Persaingan yang ada ini menimbulkan situasi pertemanan yang menurut saya tidak sehat. Kenapa demikian? Karena seorang anak akan melihat temannya ini sebagai saingannya untuk menjadi yang terbaik. Dalam tanda kutip, temannya ini adalah musuhnya gitu ya di dalam sebuah persaingan. Lalu kalau kita bawa ke tingkat yang lebih dalam lagi gitu ya, bisa jadi gitu ya persahabatan tidak lagi tulus gitu ya. Karena apa? Karena sahabat saya ini juga musuh saya dalam sebuah persaingan. Dan ketika sahabat saya ini punya kesulitan dalam belajar, maka belum tentu saya bersedia menolong sahabat saya ini yang tidak mengerti dengan baik materinya untuk bisa mengerti. Kenapa? Ketika dia mengerti, mungkin suatu saat dia akan mengalahkan saya, dan saya tidak mau itu terjadi. Juga terkait dengan kemungkinan gitu ya,
seorang anak bersaing dengan sepupunya, keluarga nih gitu. Tapi mereka bersaing di sekolah. Ya, selama persaingan itu sehat tidak ada masalah gitu. Tetapi ketika persaingannya di sebuah persaingan yang tidak sehat, maka itu kita mesti perhatikan. Dan buat saya ada dampak-dampak sosial lain yang kita mesti perhatikan terkait dengan iklim yang kompetitif ini. Di dalam sistem pendidikan di Finlandia, siswa itu belajar untuk mengalahkan dirinya sendiri dan bukan mengalahkan orang lain. Jadi setiap awal tahun ajaran selalu ada pertemuan antara siswa, guru, dan orang tuanya dalam sebuah dalam sebuah pertemuan khusus begitu untuk menetapkan tujuan apa yang ingin diraih gitu ya di dalam 1 tahun ajaran yang akan dilewatinya, dan target-targetnya itu selalu dibandingkan gitu ya, selalu dibandingkan dengan situasi sebelumnya. Jadi tidak pernah dibawa pada situasi membandingkan dengan temannya, tidak, sehingga mereka tetap kompetitif gitu ya, tetapi mereka bersaing dengan sehat dan tidak mengalahkan temannya, tetapi mengalahkan dirinya sendiri, seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya anak-anak ini tetap bersedia menolong temannya. Tidak ada situasi dilematis yang mereka hadapi karena sahabatnya juga adalah musuhnya dalam persaingan. Tidak ada yang seperti ini. Dan menurut saya ini sesuatu yang sangat menarik. Mengapa kita tidak memotivasi anak-anak menjadi orang yang belajar mengalahkan dirinya sendiri? Amsal mengatakan orang yang bisa menguasai dirinya gitu ya, mungkin orang bisa mengalahkan dirinya adalah orang yang bisa mengalahkan sebuah kota. Apakah sahabat SDP punya pendapat yang berbeda? Apakah sahabat SDP punya pengalaman terkait dengan situasi iklim yang kompetitif ini? Kalau terbuka buat Anda semua, dan dari Taman Nasional Koeteli-Koski, karena seputar dunia pendidikan, menyapa Anda dan menyampaikan materi buat hari ini ya.